Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik Ibu Astuti Samosir MPD. Yang kami hormati teman-teman kelas X 8B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa. Dan tak lupa juga sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Nurma Farhatunisa yang akan berperan sebagai moderator dalam jalannya diskusi pada siang hari ini dengan topik diskusi yaitu produksi ujaran. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 9. Yang pertama ada Lili Rahmawati Putri, yang kedua ada Marlina Marbun, yang ketiga ada Rismawati, dan yang terakhir ada Siti Suryani. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan kepada diskusi kita pada siang hari ini. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai produksi ujaran. Jadi teman-teman, apakah ada yang sudah tahu apa itu produksi ujaran? Menurut Herman dalam Saputra dan Kuntarto tahun 2018, produksi ujaran adalah bagaimana manusia merencanakan pengungkapan bahasa secara lisan maupun tulisan. Jadi produksi ujaran ini adalah cara manusia dalam mengungkapkan gagasannya atau proses penerjemahan pemikiran ke dalam ujaran. Ini termasuk juga pemilihan kata, pengaturan bentuk tata bahasa yang relevan, dan kemudian artikulasi suara yang dihasilkan oleh sistem motorik menggunakan alat vokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi ujaran. Secara umum, langkah dalam memproduksi ujaran seperti yang dikemukakan oleh Darjo Wijojo itu ada 4. Ada 4 tingkatan dalam memproduksi ujaran. Yang pertama ada tingkatan pesan, yang kedua ada tingkat fungsional, yang ketiga ada tingkat posisional, yang keempat ada tingkat fonologi. Nah, yang dimaksud dengan tingkat pesan apa? Di mana tingkat pesan ini yang akan disampaikan atau diproses, makna yang akan disampaikan oleh pembicara itu mengumpulkan nosi-nosi makna yang disampaikan itu harus jelas. Contoh seperti ini, Tuti sedang menyuapi anaknya. Nah, dalam makna yang jelas ini apa nosi-nosi yang pada di benak pembicara ini apa? Adanya seseorang, dia seorang wanita, dia sudah menikah. Seperti itu lebih jelasnya ya. Dan terus yang kedua adalah tingkat fungsional, di mana bentuk leksikal dipilih kemudian diberi peran dan fungsi sintaksisnya. Pada tingkat fungsional yang diproses ada 2 hal. Yang pertama, memilih bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan dan informasi gramatikal untuk masing-masing bentuknya tersebut. Nah, terus dalam contoh yang tadi, misalkan yang tadi dari sekian orang nih yang saya jelaskan ya contohnya ya, misalnya dari sekian orang dan wanita yang dia kenal, wanita yang disebut adalah Tuti, dan kata ini adalah nama orang perempuan. Perbuatan yang dilakukan yang diwakili oleh verb dasar swab antara 2 argumen, Tuti dan anaknya. Tuti adalah pelaku perbuatan sedangkan anaknya adalah resepsinya. Nah, proses kedua pada tingkatan fungsional ada memberikan fungsi pada kata-kata yang telah dipilih ini. Proses di sini menyangkut hubungan sintaksis atau fungsi gramatikalnya seperti itu. Nah, yang ketiga tingkat posisional. Nah, di sini tingkat proporsional di mana konstitusinya dibentuk dan aplikasinya dilakukan pada tingkat pemrosesan posisional. Diurutkan bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan. Pengurutan ini bukan berdasarkan jajaran yang linear tetapi pada kesatuan makna yang hierarkis. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tingkat fonologi, di mana struktur fonologi ujaran itu diwujudkan. Selanjutnya, proses produksi ujaran diawali oleh tindakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Pada tingkatan perencanaan, hal-hal yang olah adalah wancana, kalimat,
dan konstituen. Kemudian, pada tindakan pelaksanaan, hal-hal yang diolah adalah program artikulasi. Setelah pengurutan selesai, diproseslah aplikasi yang relevan. Hasil dari pemrosesan posisional ini dikirim ke tingkat fonologi untuk diwujudkan dalam bentuk bunyi. Saat memproduksi ujaran, seseorang akan mulai merencanakan yang berkaitan dengan topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai, dan diturunkan kembali ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Hal ini mencangkup rencana artikulasi dan bagaimana mengartikulasinya. Rincian produksi ujaran. Dalam proses memproduksi ujaran, orang mulai perencanaan mengenai topik yang akan diujarkan, kemudian turun ke kalimat yang akan dipakai dan turun lagi ke konstituen yang akan dipilih. Setelah itu, barulah dia masuk ke pelaksanaan dari yang akan diujarkan. Marilah kita lihat proses produksi ini satu persatu secara lebih rinci. Untuk poin yang pertama, perencanaan produksi wancana. Umumnya, wancana ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dialog dan yang kedua monolog. Perbedaan utama antara dua macam ini terutama terletak pada adanya interaksi antara pembicara dan pendengar. Perencanaan produksi kalimat. Perencanaan produksi kalimat menurut Jack sebagaimana dikutip oleh Jarwo Wijojo, terdapat 3 kategori yang perlu diproses, yaitu muatan proporsional, dan yang kedua muatan ilokusioner, yang terakhir struktur tematik. Pada kategori muatan proporsional, pembicara menentukan proposal apa yang ingin dia nyatakan. Contohnya, seorang ibu yang menyuapi anaknya, mengunjungi orang sakit, dan menuai padi. Dalam proses ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pemilahan peristiwa atau kepadan. Dalam suatu wacana yang akan terujar dalam bentuk kalimat-kalimat, kita memilah-milah peristiwa atau keadaan itu menjadi ihwal yang seolah-olah terpisah-pisah. Yang kedua, muatan ilokusioner. Setelah muatan proporsional ditentukan, pembicara menentukan muatan ilokusionernya, yakni makna yang disampaikan ini diwujudkan dalam kalimat yang seperti apa. Di sini peran tindak ujaran muncul. Suatu maksud dapat dinyatakan dengan kalimat representatif atau kalimat direktif. Yang terakhir, struktur tematik. Struktur tematik berkaitan dengan penentuan sebagai unsur dalam kaitannya dengan fungsi gramatikal atau semantik. Dalam kalimat, pembicara menentukan mana yang dijadikan objek dan mana yang dijadikan subjek. Perencanaan produksi konstituen. Setelah perencanaan kalimat selesai dibuat, maka beralihlah pembicara pada tataran konstituen yang membentuk kalimat tersebut. Disinilah dipilihnya kata yang maknanya tepat seperti yang dikehendaki. Seandainya referennya adalah seorang pria, maka kalau dia suka dengan orang tersebut, maka pilihlah kata rajin. Sebaliknya, jika pembicara adalah pembenci pria, yang mungkin dipilihnya adalah pemalas. Baik, hubungan antara komperensi dan produksi. Orang dapat meretrieve kata hanya bila dia telah menyimpan kata itu dalam memori dia sebelumnya. Dengan kata lain, suatu kata dapat diproduksi hanya bila telah ada komperensi sebelumnya. Karena itu, masalah produksi tidak dapat dilepaskan dari komperensi. Bahkan dalam penelitian-penelitian mutakhir, terutama oleh para psikolog dari kelompok Conexiones atau Block and Level 1994, Griffin tahun 2000, produksi merupakan cermin balik dari konferensi. Orang menerima input untuk kemudian disimpan dalam memori. Pada produksi kata, yang tersimpan itu dicari kembali untuk kemudian diujarkan. Untuk mencari kata itu, tentunya diperlukan proses eliminatif. Dengan kata, memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada kata ini.
baik fitur, semantik, sintaksis, maupun fonologis. Mengujar apa yang dicari itu tidak selamanya lancar. Kadang kita harus berhenti untuk mencari kata yang tepat. Kadang kita keluar dengan ucapan yang keliru. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Selanjutnya yaitu ada sesi kuis. Kami memiliki beberapa pertanyaan yang sudah kami tampilkan di layar. Maka bagi teman-teman yang bisa menjawab, silahkan jawab pertanyaan yang tertera di layar di grup yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu grup mata kuliah psikolinguistik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Harapannya semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena dirasa cukup, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.